Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, kita lanjutkan untuk soal PK yang lain ya, pengetahuan kuantitatif untuk soal-soal UTBK persiapan di pelaksanaan UTBK tahun ini. Di soal yang nomor 2 ini adalah bentuk soal tentang kecukupan sebuah data ya, sehingga maksudnya itu kalian diberikan 2 buah data. Apakah dari data tersebut itu sudah cukup untuk menjawab dari pertanyaan yang diberikan ya. Pertama ini diberikan sebuah tabel ya, nilai X sama Fx ya. Jadi ini Fx itu sama dengan Y biasanya. Untuk X nya min 3 nilainya sama dengan 6, dan untuk X nya P nilainya adalah 2Q plus 2. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari 3P ditambah Q. Nah, pernyataan yang diberikan ya, pernyataan 1, Fx adalah sebuah fungsi linear. Sedangkan pernyataan kedua, F0 adalah atau sama dengan negatif 12. Dari dua pernyataan ini apakah bisa menjawab pertanyaan ini yang di atas, yaitu 3P ditambah Q. Oke, karena ini adalah bentuk soal tentang kecukupan data, maka kita cek pernyataan dari masing-masing pernyataan ya. Pernyataan 1 dulu kita cek bahwasanya Fx adalah fungsi linear, sebuah fungsi linear. Dikatakan di situ pernyataan 1, Fx adalah fungsi linear. Nah, karena fungsi linear maka Fx itu bisa saya rumuskan jadilah Ax plus B. Nah, kita masukkan dari yang diketahui untuk X nya negatif 3 ya, kita masukkan di sini F min 3 ya, X nya kita ganti min 3, maka ini jadi min 3A ditambah B sama dengan berapa? Untuk F min 3 sama dengan 6. Nah, kita masukkan di sini 6. Kemudian Fp yang kedua ya, Fp untuk X nya P, X nya P, maka bunyinya jadi PA ditambah B sama dengan berapa? Oh, ternyata sama dengan 2Q ditambah 2. 2Q ditambah 2. Dari sini ya, apakah pernyataan 1 ini bisa menjawab nilai dari 3P, ini yang ditanyakan tadi, 3P ditambah Q. Artinya apa? Kalau ditanyakan nilai 3P ditambah Q, maka kita harus dapat nilai P dan juga dapat nilai Q ya. Dari dua ini ya, persamaan ini tentunya kita masih belum dapat ya, belum cukup untuk menemukan berapa nilai P dan nilai Q. Kalaupun toh ini misalkan saya eliminasi gitu ya, misalkan ini dieliminasi, taruhlah gitu, maka B nya habis ini ya, maka ini berubah jadi min 3 min P ya. Langsung aja saya tulis seperti ini, sebetulnya min 3A dikurangi min PA gitu ya, sama dengan 6, kita kurangi dengan ini jadilah min 2Q min 2. Nah, dari sini kita tidak bisa mendapatkan nilai P dan Q. Kenapa? Karena di sini masih ada variabel A juga ya, sehingga ini tidak cukup. Kesimpulan yang pertama tidak cukup. Artinya apa? Berarti pernyataan 1 yang mengatakan Fx adalah fungsi linear itu tidak bisa menjawab nilai dari 3P ditambah Q ya. Kita cek di option pilihan ganda, yang A mengatakan 1 cukup, padahal tadi kesimpulannya pernyataan 1 tidak cukup, maka ini tidak mungkin jawaban ya. B masih ada kemungkinan karena di sini dikatakan pernyataan 1 tidak cukup. Kemudian yang C ini masih ada kemungkinan. Kenapa? Karena C ini akan kita hitung jika apa, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup, tapi kalau digabung itu bisa menjawab pertanyaan. Masih ada kemungkinan. Kemudian yang D ini juga salah karena dikatakan pernyataan 1 cukup, padahal pernyataan 1 tadi kesimpulannya tidak cukup ya. Untuk jawaban option E itu ada kemungkinan karena dikatakan pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Berarti sementara jawaban yang benar adalah B, C, dan E. Kita lanjutkan untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua itu kalau kita memperhatikan pernyataan kedua, maka ini pernyataan 1 dihiraukan ya, dihiraukan terlebih dahulu. Pernyataan kedua mengatakan F0 sama dengan negatif 12. Dari sini kita
tidak bisa menghitung atau mendapatkan nilai P-nya berapa, Q-nya berapa, tidak dapat ini ya. Karena apa? Karena F0 sama dengan negatif 12 ini belum jelas apakah fungsi linear ataukah fungsi kuadrat atau fungsi yang lain, sehingga kita tidak bisa mensubstitusi juga informasi tabel yang diberikan di sini ya. Sehingga pernyataan 2 kesimpulannya juga tidak cukup ya. Pernyataan 2 tidak cukup untuk mendapatkan nilai P dan Q, sehingga nanti ujung-ujungnya diperoleh nilai 3P ditambah Q gitu ya. Tidak cukup, maka kita lihat pernyataan 2 di sini yang B cukup berarti salah ya. C ada kemungkinan dan E ada kemungkinan. Apa bedanya option C dan E? Option C itu kita pilih menjadi jawaban seandainya pernyataan 1 dan 2 itu kalau digabung itu ternyata bisa memperoleh nilai P dan Q atau menjawab pertanyaan ini ya. Kita cek itu untuk jawaban C. Kalau E itu meskipun ini pernyataan 1 dan 2 kita gabung itu tidak bisa menjawab ya. Tidak bisa menjawab. Sekarang kita cek kita gabung ya pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pernyataan 1 kita peroleh tadi F min 3, saya tulis kembali, sama dengan min 3A ditambah B sama dengan 6. Kemudian FP gitu ya, di FP sama dengan PA ditambah B sama dengan 2Q ditambah 2 ya. Kemudian pernyataan yang kedua, karena ini digabung gitu ya, kita tulis saja F0 karena digabung, maka kita anggap pernyataan 2 adalah fungsi linear ya, dimana berarti A X-nya kita ganti 0 ditambah B sama dengan F0 nya negatif 12 ya. Kita masukkan di sini ya, karena fungsi linear tadi kan AX plus B ya. Maka dari sini ini 0, maka B saya peroleh nilainya negatif 12. Oh, B-nya negatif 12. Sampai sini belum selesai karena yang mau kita cari adalah nilai P dan Q. Bagaimana mencari yang lain? Nah, coba saya masukkan sekarang nilai B-nya ke bintang pertama ini. Ini kita kasih nama bintang pertama. Bintang pertama itu min 3A ditambah B sama dengan 6. Maka ini min 3A, B-nya negatif 12 sama dengan 6. Min 3A sama dengan 18 ya. Ini 6 ditambah 12. Kemudian A-nya bernilai negatif 6. Nah, kita dapat nilai A sama B-nya. Tapi ini belum selesai karena yang kita cari sekali lagi nilai P dan Q-nya atau 3P ditambah Q berapa gitu ya. Kita masukkan ke bintang yang kedua. Nah, kan tadi digabung ya. Berarti pernyataan 1 2 3, pernyataan 1 dan 2 benar-benar kita kerjakan ya. Nah, kita gabung menggunakan eliminasi atau substitusi biasanya ya. Oke, pernyataan kedua itu bunyinya tadi PA ditambah B sama dengan 2Q ditambah 2. Ini ya, 2Q ditambah 2. A-nya tadi kita dapat min 6, berarti min 6P ditambah B-nya min negatif 12. Kita langsung tulis di sini. Kemudian ini adalah 2Q ditambah 2. Oke, kita pindah ruas. P-nya pindah ke sini, jadilah 6P ditambah 2Q. Ini pindah ruas sana jadi negatif 14. Nah, sampai sini kalau mencari nilai P sama Q tentunya belum bisa ya. P-nya berapa, Q-nya berapa. Tetapi ini boleh saya sederhanakan. Ini kita bagi 2, misalkan gitu ya. Ini jadilah 3P ditambah Q sama dengan negatif 7. Nah, ini ternyata hasil akhir ini yang menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah 3P ditambah Q tadi ya di sini, sehingga kita dapatkan nilainya adalah negatif 7 ya. Sehingga kesimpulannya jika dua pernyataan 1 dan 2 digabung ternyata bisa menjawab pertanyaan 3P ditambah Q ini, sehingga jawaban yang benar adalah nilainya C. Oke, semoga anak Ustadz bisa memahami apa yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.